Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad biqadri hubbika fih wa zidna ya maulana hubban fih wa farrij anna ya maulana bijahihi ma nahnu fih wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghuril mayamin wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat khazanah Ramadan dimanapun berada, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap langkah kita, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan. Tidak terasa Ramadan hampir meninggalkan kita dalam waktu dekat. Dulu di awal Ramadan kita mengatakan ahlan Ramadan, selamat datang Ramadan. Kini di penghujung Ramadan kita mengatakan mahlan ya Ramadan, pelan-pelan Ramadan, jangan tinggalkan kami. Begitulah, tidak terasa waktu berjalan hingga kita berada di penghujung bulan yang mulia ini. Namun kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sampai saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat suatu hadis Rasulullah SAW di penghujung Ramadan. Kala itu Rasulullah SAW bersama para sahabat dikumpulkan di suatu tempat di masjid. Kemudian Rasulullah SAW menaiki mimbar. Namun ada suatu kejanggalan. Apa kejanggalannya? Ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, beliau berkata amin, amin, amin 3 kali. Nah, para sahabat dulu terheran-heran, kenapa Rasulullah SAW mengatakan amin, sedangkan tidak ada satupun orang di tempat tersebut atau di majelis tersebut yang berdoa. Maka ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan amin, namun kami, para sahabat mengatakan kami tidak mengetahui itu siapa yang berdoa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atani Jibril, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau. Kemudian beliau berkata dalam salah satu penggalan hadisnya, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fa udkhilan nar fa ab'adahu Allah faqul amin faqala amin. Bahwasanya di antara 3 doa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, pemberitahuan dari beliau mengatakan, barang siapa yang menemui bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, kemudian dengan Ramadan tersebut dosa-dosanya ia tidak diampunkan, kemudian ia keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak terampuni, maka ia akan memasuki neraka. Maka Rasulullah mengatakan amin. Rasulullah mendoakan orang tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita tidak termasuk dalam hadis tersebut. Kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang diterima amal perbuatannya, diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ini. Karena di dalam hadis yang lain dijelaskan juga bahwasanya ada beberapa orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan namun hanya mendapatkan kelaparan saja. Orang-orang yang menghidupkan malamnya untuk bersolat malam, tahajud, kemudian sholat tarawih, namun tidak ada yang mereka dapatkan kecuali hanya lelahnya saja. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Begitulah penjelasan Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang tidak beruntung, mohon kawan-kawan semua mentanbih ini, maksudnya memperhatikan perkataan ini, bahwasanya barang siapa yang tidak beruntung di bulan Ramadan, maka kapan lagi kita akan beruntung? Sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Banyak sekali keberkahan-keberkahan yang tidak kita ketemukan di bulan-bulan yang lainnya.
Berkaitan dengan itu, kita alhamdulillah bisa sebulan penuh ini melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kita berada di penghujung. Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri, sebuah hari raya besar umat Islam. Idul Fitri tersusun daripada dua kata. Pertama kata Id, kemudian Al-Fitr. Kedua makna yang berbeda ini ketika digabungkan akan menjadi suatu makna yang luar biasa. Al-Id secara bahasa berarti kembali. Entah itu kembali bisa diterjemahkan dengan bahasa sekarang mudik, ataupun kembali ke tempat semula, itu Id secara bahasa yaitu kembali. Kemudian Al-Fitr. Al-Fitr ini memaknai para ulama setidaknya dua makna. Pertama, Al-Fitr itu makanan, itu secara iftar, makan. Kemudian yang kedua adalah Al-Fitrah, yaitu kedekatan, suatu keadaan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dua kata ini digabungkan, para ulama menjelaskan bahwasanya Idul Fitri adalah yang pertama, dalam makna yang makan tersebut, kita kembali ke keadaan awal di luar Ramadan. Kita bisa makan sebagaimana di luar Ramadan. Idul Fitr, Al-Fitr itu makan. Kemudian yang kedua, ini adalah condongan para ulama mengatakan bahwasanya Idul Fitri adalah bagaimana keadaan kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kesucian. Begitulah para ulama menjelaskan Idul Fitri adalah momen kemenangan, bagaimana Ramadan ini kita bisa belajar banyak hal. Ramadan ibarat sebuah madrasah. Kita memasuki sebuah madrasah, kita menyiapkan segala macam di awal, kemudian di dalamnya kita belajar bagaimana kemudian kita keluar dari Ramadan, sebuah madrasah, apakah kita akan berhasil ataupun tidak, itu akan ditentukan dari perjalanan kita nanti setelah Ramadan. Ada yang menyiapkan bekalnya, namun celakanya ia mudik lebih dahulu ke akhirat. Banyak dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Muslim belum sempat membersamai kita di Ramadan ini, namun ia lebih mendahului kita untuk mudik ke akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang sehingga kita bertemu dengan Ramadan setelahnya. Maka beruntunglah kita bisa berada di Ramadan sampai akhir ini. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tidak menjadikan kita selesai mengadakan ibadah-ibadah yang terkhusus secara maksimal kita laksanakan di Ramadan, melainkan bagaimana ibadah-ibadah sholat sunnah, kemudian puasa, zakat, bersedekah, dan segala macam hal yang kita lakukan terkhusus di bulan Ramadan ini bisa kita bawa ke bulan-bulan yang lainnya. Maka dari situ bisa kita katakan Ramadan kita bisa berhasil. Itulah sebenarnya hakikat dari kemenangan adalah bagaimana kita membawa nilai-nilai Islam, nilai-nilai ibadah kita di Ramadan ini terbawa ke hari-hari yang lainnya. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para ulama kita di Al-Azhar menjelaskan bahwasanya sebagai thalabul ilmi juga, bahwasanya Idul Fitri ini bukan sekadar memakai pakaian baru, kemudian bukan sekadar istilahnya perayaan semata, melainkan kita sering dinasihati oleh para ulama kita bahwasanya laisal aidu liman labisal jadid walakinnal aid liman taqwahu tazid. Bukanlah hari raya itu ketika kita bermewah-mewah berpakaian baju baru, melainkan Id adalah bagaimana keimanan dan ketakwaan. Tujuan umat berpuasa adalah ketakwaan, kita itu takwa bertambah. Bagaimana dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kewajiban berpuasa, la'allakum tattaqun. Begitulah tujuan akhir kita di bulan Ramadan ini, tujuan dari puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita diberi keistiqomahan untuk menjalankan ibadah di bulan-bulan yang lainnya hingga kita berada digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah.
Kawan-kawan Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Nusa Tenggara dan Bali di Mesir mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama orang-orang yang faizin, orang yang beruntung, pemenang, wal maqbulin, yang terima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.